Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload. Bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dan saya akan mengulas terkait dengan support dan resisten terkait dengan supply and demand ya. Jadi SNR dan SND itu hampir mirip-mirip tetapi berbeda ya. Hampir mirip-mirip tetapi berbeda. Bentar, saya coba di sini area pantulan sebuah level support ya. Area pantulan sebuah level support. Kenapa saya open posisi untuk buy? Artinya memang benar apa tidaknya ini adalah level support, ini support. Dan di sini apa benar dia akan mantul ke atas menjadi sebuah candle buyer atau tidak? Nanti saya jelaskan. Oke. SNR. Kalau berbicara soal support ataupun resisten, itu kalau menurut saya support resisten itu adalah suatu pertemuan antara candle buyer dan seller. Ya. Pertemuan kedua harga. Ya. Artinya support resisten itu adalah level terendah dan level tertinggi pada saat itu, entah itu globalnya, entah itu memang jangka pendeknya, ya itu levelnya, ya level pertemuan harga itu, pertemuan transaksi kedua harga itu yang menurut saya sebut sebagai level support dan resisten ya. Dan level support dan resisten itu bisa saja menjadi sebuah area yang memang memantulkan harga seperti ini. Dan bisa saja harga itu bisa jatuh kembali dan bahkan menembus daripada level daripada support ini sendiri. Ya. Dalam artian support level resisten itu bisa kita pakai jikalau di wilayah-wilayah yang memang selalu ada penolakan seperti ini, itu memang selalu harga itu ditolak, di reject. Itu bisa untuk kita ambil bahwa di situ wilayah itu menandakan bahwa level-level support itu, level-level resisten itu bisa dikatakan kuat gitu loh. Ya. Dan pada prinsipnya harga, ketika harga naik, dia akan mengejar sebuah level resisten. Ya. Entah itu level resisten terdekat ataupun jangka panjangnya. Ketika harga turun itu pun dia akan mengejar sebuah level apa? Level support. Pada prinsipnya seperti itu ya, teman-teman ya. Paham teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi sebuah level support dan level resisten itu adalah wujud suatu perintah dan wujud suatu benteng, ya. Seperti halnya di wilayah ini itu menjadi sebuah perintah dan harga tidak kuat untuk naik karena di wilayah ini terjadi sebuah benteng, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pola support resisten itu lebih kepada level harga, yaitu terendah dan harga tertinggi, harga lantai dasar ataupun harga lantai atapnya, harga atapnya, ya. Entah itu pada jangka pendek ataupun jangka panjang. Pada prinsipnya seperti itu. Dan fungsi daripada support resisten itu dia mempunyai sifat adalah memerintah. Tapi bukan berarti perintah itu dia itu bisa dikatakan harus dikerjakan gitu.
Tidak. Artinya ketika sebuah perintah itu wujud, ya, sebuah perintah seperti ini wujud, maka yang mengerjakan harus candle seller yang memang mempunyai power, ya, mempunyai power. Dan di wilayah-wilayah ini ketika sudah terjadi seperti ini, itu akan membentengi harga. Pada prosesnya dia itu bisa ada sebuah penolakan, entah itu penolakan dan akhirnya dia membuat suatu candle yang memang candle buyer, ataupun dia hanya berbentuk suatu sumbu, ya. Intinya itu. Level-level resisten, level-level support itu selalu dominan akan seperti itu, ya teman-teman, ya. Akan menjadi sebuah penolakan harga. Akan memerintah harga ketika baru lahir, akan membuat benteng, akan menjadi benteng ketika sudah terbentuk di periode sebelumnya. Seperti halnya level ini itu sama, ya. Oke, sekarang kita masuk ke SN dia, supply and demand, ya. Untuk supply, ya, untuk supply itu artinya bahwa keberadaan sebuah supply itu menandakan bahwa harga ke depan itu akan terlahir candle seller, ya, candle seller. Dan untuk demand itu adalah bahwa ke depan itu akan terlahir sebuah candle buyer, yang dimana pada prinsipnya harga itu seperti ini, teman-teman, ya. Contohnya dia naik, terus dia membuat suatu base, ya, terus dia rally. Nah, artinya ketika dia itu membuat suatu base di sini dan ketika dia berhasil untuk menembus ke atas, itu harus memang benar-benar ada power, ya, ada power, ya. Dan nanti ketika dia itu ingin turun, akan turun, bukan ingin turunnya, dia akan turun ke sini. Itu di wilayah ini, jikalau dia itu penurunan dikerjakan oleh candle seller kekuatan, maka di sini pun itu lebih kurang akan menjadi sebuah perdebatan harga lagi. Kebiasaan harga itu ketika sudah rally base, rally contohnya seperti ini, ya. Ketika dia mau ke sini, dia itu ada pantulan lagi, akan memantulkan harga, atau di sini akan membuat base baru dia akan kemana harganya. Itu kebiasaan harga seperti itu. Nah, seperti di wilayah ini, ya, di wilayah ini, ya, di wilayah ini itu terjadi sebuah drop, base, drop, ya. Ketika harga di sini itu dia akan dipantulkan ke bawah. Tuh, lihat, ya, akan dipantulkan ke bawah. Entah pada prosesnya, entah memang dia itu di sini akan melahir sebuah candle seller, ya. Pada prinsipnya seperti itu. Artinya area di sini itu akan menjadi sebuah harga yang dimana penolakan itu lebih besar, jauh lebih besar daripada area-area atau wilayah-wilayah support resisten pada umumnya, ya. Dan ketika dia itu di sini ada penolakan, maka harga akan jatuh kembali, akan membuat apa? Membuat support, dan dia akan naik kembali. Polanya akan seperti itu, teman-teman, ya. Polanya akan seperti itu, lebih kurang. Oke, di sini dia akan menjadi sebuah harga, dimana di sini di wilayah ini dia akan membentuk suatu penolakan, akan membentuk suatu rejeksi harga, tetapi pada endingnya itu harga itu bisa naik, gitu loh. Pada endingnya harga itu bisa naik. Inilah peranan daripada supply, ya, supply. Jadi supply itu dia itu akan melahirkan candle seller, dan ketika harga bergerak menuju wilayah ini, dia ada penolakannya, ya. Bisa dipahami, ya, teman-teman, ya. Tapi di sini harga itu dia kemungkinan besar dia masih akan naik. Harga itu kemungkinan besar masih akan naik. Sebab apa? Sebab level support ini dia candle merah ini tidak bisa untuk menembus daripada
eh, area-area daripada level support ini, ya, tidak bisa menembus. Dan di sini dia pembukaan harga sampai penutupan harga melahirkan sebuah candle yang bisa langsung menaikkan level harga. Artinya di sini akan terbentuk sebuah support dan dia akan naik kembali. Ya. Paham teman-teman ya? Kalau kita pakai suatu garis seperti ini, nanti dia akan berhenti pas di wilayah ini. Nih, di sini dia akan menjadi buyer, ya. Ini akan naik teman-teman. Ini akan naik. Ya. Jadi analisa itu bukan berarti daripada candlestick yang memang mutlak daripada candlestick ya. Tapi analisa itu bisa kita bantu daripada wujudnya tren, wujudnya area supply and demand itu kita perhatikan, ya. Itu bisa seperti itu harga teman-teman ya. Jadi nggak kok kita itu daripada candlestick saja ya. Walaupun harga itu memang terbentuk yaitu oleh candlestick. Tapi banyak reason ya, banyak alasan untuk kita open posisi itu bukan berdasarkan oleh candlestick sifatnya ataupun dia punya sinyalnya. Karena apa? Sudut pandang ketika kita luaskan untuk menganalisa itu lebih kuat hasilnya. Karena apa? Poin-poinnya yang kita ambil itu banyak, pendukungnya banyak. Alasan kita untuk open posisi itu banyak gitu loh, lebih banyak lagi. Ya, itu yang akan mendukung untuk apa? Untuk profit kita. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, benar saja di wilayah ini, di wilayah apa namanya supply ini ya, di wilayah supply bahwa harga itu memang benar-benar ada sebuah penolakan. Ya, ada sebuah penolakan dan dia harga jatuh kembali. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Tapi harga itu akan naik, memang harga itu akan naik teman-teman. Cuma dia perlu sebuah kekuatan daripada buyer yang membentuk sebuah support, dan memang support itu yang menghantarkan dan memerintah harga untuk naik ke depannya. Ya, paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi pola untuk menganalisa kita luaskan lagi, ya. Nah, yang atas ini itu tidak masuk ya, dia turun. Tapi harga itu masih menjadi sebuah penurunan, tren penurunan ya, tren penurunan. Nah, ketika harga di sini itu berhasil untuk ditembus, dia bisa melampaui harga di sini, maka harga di wilayah ini dia akan menjadi sebuah koreksi harga, dia akan pantul kembali ke bawah, baru dia di wilayah ini lagi itu ada sebuah pantulan lagi. Ya, pola supply and demand seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk supply ketika tren naik terus turun, ataupun dia membentuk sebuah base terus dia turun lagi ya, dia turun lagi. Artinya base ini ya, dia suatu perdebatan harga yang dimenangkan oleh seller dan akan banyak melahirkan seller. Dan ketika harga dia kembali untuk naik lagi di wilayah ataupun di area ini, itu akan ada penolakannya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya, akan ada penolakannya. Paham ya? Ini saya bahas tentang supply dulu ya. Untuk demandnya insya Allah besok ataupun lusa saya akan bahas. Dan apa bang fungsi daripada support ataupun level resisten? Support adalah penanda bahwa harga itu memang jatuh. Perintah daripada apa? Daripada gagalnya dia menembus level ini. Dan terlahir sebuah resisten yang memerintah harga untuk turun. Ketika harga dikerjakan oleh candle seller yang mempunyai power, maka harga akan jatuh. Ya. Nah, tadi pas banget ya kita open posisi di sini, dia membentuk garis tren seperti ini, dia naik, koreksi, terus dia turun lagi. Ya. Kalau kita garis daripada sini, ini di wilayah-wilayah yang sama, di area yang sama itu ada penolakannya. Ya. Itu cara kita ya, lebih kurang ini bukan cara kita ya, cara saya untuk menganalisa sebuah harga.
untuk menganalisa sebuah harga. Bisa dipahami ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Intinya support resisten adalah sebuah level harga tertinggi, itu namanya resisten dan mempunyai sifat memerintah. Ketika sudah terjadi pada periode sebelumnya, contohnya di sini ada resisten, maka ini yang akan menolak ataupun menjadi penghalang untuk harga naik ke atas. Begitupun dengan support. Sama, support pun sama. Ketika di sini lahir sebuah support, maka ketika dia itu akan turun kembali, maka ini menjadi penghalang harga untuk turun. Support resisten itu bisa bekerja memang sendiri gitu loh. Tapi kalau base itu kalau supply and demand itu dia harus ada wilayah daripada sebuah harga seller dan buyer itu bolak-balik gitu loh. Perdebatan harga dulu. Baru dia akan dimenangkan siapa, dan efeknya ke depan harga ketika mau naik itu ada sebuah penolakan di wilayah ataupun di area supply ini, di wilayah supply ini ya. Intinya itu. Untuk demand-nya pun sama juga ya. Nah, kalau ini area apa Bang? Ini adalah level resisten ya, level resisten. Di sini ada penolakan di level resisten. Ya. Tapi di atasnya pun ada level apa? Level supply-nya. Ya, paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan ya. Intinya pola kita bermainnya di level support, level resisten, di area supply and demand, itu kita harus paham harga-harga itu ada rejeksi yang seperti itu menandakan bahwa harga itu di wilayah itu ada sebuah penghalang yang kuat. Ya, paham ya? Dan pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang garis tren seperti ini kan, garis tren seperti ini. Ini di level yang sama, seperti ini. Baru harga naik. Oke ya, bisa dipahami ya. Ketika kita tarik garis daripada sini, harga itu ingin menyentuh di wilayah ini. Di wilayah ini harga ingin menyentuh di wilayah ini. Kalau kita tarik garis ke sini ke atas, harga itu akan berhenti di wilayah ini. Artinya di atas daripada supply ini ya. Tuh. Ya. Paham ya? Kalau kita buat suatu ruangan, lingkup ruangan seperti ini, harga itu berada di dalam suatu petak. Kolom kotakan seperti ini menandakan bahwa harga itu lagi sideways tapi membuat tren. Ya, sideways tapi membuat tren. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Intinya kalau SNR itu adalah level harga tertinggi dan harga terendahnya. Untuk resisten dan support itu sifatnya memerintah, dan ketika sudah terjadi dia akan mempunyai sifat menolak ataupun menjadi sebuah benteng. Tapi bukan berarti benteng itu nggak bisa dijebol. Itu bisa sekali jebol, bisa 2 kali jebol, bisa 3 kali jebol. Tapi kalau supply and demand, contohnya di sini lahir sebuah supply kan. Ini drop, terus base, terus drop kan, membuat supply. Jadi ketika harga ingin naik ke atas, wilayah ini itu menjadi sebuah penolakan harga. Dan kebiasaan market itu selalu memantulkan ataupun membuat area sideways lagi ya, sampai memang benar-benar harga itu naik ya. Apakah benar dia akan berhenti di wilayah garis ini yang tadi kita gambarkan ya, yang tadi saya tarik garis ke sini ke atas? Nah, dia akan berhenti di wilayah lebih kurang di wilayah sini, di level yang sama, level resisten ini ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk supply and demand ya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang supply dulu ya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi para teman-teman, bisa menambah wawasan, bisa menambah suatu pola atau metode untuk belajar daripada teman-teman ya. Jika bermanfaat silahkan ambil, jika tidak ya tidak ada masalah. Oke, untuk video kali ini tentang supply dulu ya sama SNR-nya. Untuk besok itu insya Allah demand lah ataupun lusa ya. Intinya saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kita buka market adalah trennya dulu, level support, resisten,
baru informasi daripada harga itu sendiri. Tapi kalau kita bermain pola, entah pola itu pola SND-nya, itu kita kenali bagaimana pembentukan daripada supply-nya sendiri ataupun demand-nya sendiri. Dan kebiasaan market ketika dia sudah terbentuk sebuah supply seperti ini, maka ketika dia mencoba untuk naik, itu ada sebuah perlawanan, ada penolakan, ya, ada penolakan di wilayah yang sama. Sampai memang benar-benar harga sudah ada clue. Ini clue-nya, ini clue harga yang sudah menembus. Nanti ketika dia turun di level yang memang dia harus ditolak, di level yang memang kuat untuk harga untuk jatuh tidak mampu, maka harga akan naik kembali, ya. Polanya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.